Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amarah Unstiawan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada teman saya Rulut Eko, Arya Diwardana, dan Saka Asta Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas mengenai tulisan resume dan lamaran kerja. Langsung saja pada inti materi. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan umumnya bersifat formal atau resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan sebuah resume atau daftar riwayat hidup. Dalam surat lamaran kerja, dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan pelamar kerja hanya menjelaskan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan, termasuk resume juga dicantumkan. Nah, resume sendiri adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Resume ini harus disusun berdasarkan fakta yang relevan. Melalui resume, diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan dapat mengetahui kemampuan pelamar kerja walaupun belum pernah bertemu langsung. Dalam menuliskan resume dan surat lamaran kerja, tentunya ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, seperti adanya pengorganisasian surat dan juga beberapa strategi pendekatan seperti pendekatan AIDA, attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau hasrat, dan action atau tindakan. Pendekatan ini berfungsi untuk menggugah atau menarik perhatian pembaca. Dalam kasus ini adalah HRD sebuah perusahaan atau pimpinan organisasi. Dan pada pendekatan ini lebih menekankan pada sisi sikap pelamar kerja dan apa manfaat yang didapat oleh pembaca. Secara lebih rinci, pendekatan AIDA akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk lebih rincinya, pendekatan AIDA dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah attention. Pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar memiliki kemampuan yang dapat menguntungkan dan dapat menumbuhkan rasa tertarik pada pembaca. Yang kedua adalah interest. Menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan, dan pelamar dapat menjelaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan sangat relevan dengan kemampuan yang dimiliki, dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga adalah desire. Pelamar harus membuktikan dan meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki dengan membangkitkan hasrat pembaca. Yang keempat adalah action. Pelamar harus mampu memberikan tindakan yang nyata atas kemampuannya dan tentunya dibuktikan dengan kesempatan untuk wawancara. Yang C adalah pengorganisasian surat lamaran kerja. Seorang pelamar kerja perlu mempersiapkan apa saja yang perlu ditulis dalam surat lamaran kerja, serta bagaimana pengorganisasian penulisannya. Hal ini memiliki arti penting dalam evaluasi lembaga atau organisasi penerimaan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang terdapat pada paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Yang pertama yaitu di paragraf pembuka. Di paragraf ini terdapat merangkum kualifikasi yang dimiliki yang relevan dengan jabatan yang diinginkan. Yang kedua, nama. Pelamar dapat menyebutkan nama seseorang yang telah dikenal oleh pembaca atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan. Yang kedua, sumber publikasi. Di sini menyebutkan dari mana pelamar mendapatkan sumber informasi. Yang ketiga, pertanyaan. Gunakan kalimat tanya di paragraf awal untuk menarik pembaca. Yang kelima, ada cuplikan berita. Di sini pelamar dapat mengambil cuplikan berita yang didapatkan. Selanjutnya ada paragraf pertengahan. Di sini terdapat satu pendidikan. Kebanyakan para lulusan suatu perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang penting. Yang kedua, pengalaman kerja. Pengalaman kerja terutama bidang yang pernah dimilikinya dan bidang sama dapat meningkatkan kualifikasinya. Yang ketiga, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas.
Di sini informasi tambahan yang didapat ditambahkan selain pendidikan pengalaman kerja. Kemudian ada paragraf penutup atau paragraf terakhir dari surat lamaran kerja bersifat harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat penjualan. Pelamar pekerja dapat menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Segitu penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk saudara Amar yang telah memperkenalkan saya tadi. Saya akan melanjutkan presentasi yakni tentang penulisan resume. Penulisan resume terdiri dari beberapa poin, yakni yang pertama adalah persiapan. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, resume adalah sebuah dokumen yang berisi kualifikasi, jalur karir atau perencanaan yang disusun secara teratur dan rapi. Persiapan penulisan resume sendiri mencakup mencari informasi, perencanaan resume, dan pembuatan resume. Yang selanjutnya, poin B, perencanaan pengorganisasian meliputi resume kronologis, resume fungsional, dan resume kombinasi. Tentunya dalam pembuatan resume terdapat sebuah masalah ataupun hambatan dalam membuat resume. Hambatannya sendiri terdiri 8 dari kelompok kami mengkualifikasikan. Yang pertama adalah resume dibuat terlalu panjang sehingga malas untuk pembacanya. Yang kedua adalah resume ditulis terlalu singkat sehingga tidak menarik untuk dibaca. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah format penulisan resume kurang baik sehingga masih terlalu banyak hal-hal yang perlu direvisi. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat sederhana dan simpel. Seperti poin tadi, terlalu singkat, ini terlalu simpel jadi kurang menarik pembacanya. Yang selanjutnya, resume menggunakan banyak kesalahan sehingga tidak jelas tujuan dari pembuatan resume. Yang selanjutnya, tujuan tidak jelas. Yang ketiga, over foundation atau melebih-lebihkan atau tidak realistis. Yang selanjutnya adalah pelamar tidak jujur, artinya dia menulis resume yang bukan sebenarnya. Itu tadi mencakup sebuah masalah yang ada dalam resume. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, salah sikap dari kami, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk memohon ampun, melipat gandakan amal kita. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.